Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aplikasi bisnis model card. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Pola model bisnis. Pola model bisnis adalah komponen arsitektur model bisnis yang dapat digunakan kembali, yang dapat digunakan dalam menghasilkan model bisnis baru. Dalam proses pembuatan model bisnis baru, inovator model bisnis dapat menggunakan satu atau lebih dari pola-pola ini untuk menciptakan model bisnis baru. Adapun macam-macam bisnis model pattern card adalah sebagai berikut. Oke, crowdfunding. Crowdfunding berarti bahwa sejumlah besar orang berinvestasi dalam proyek, produk, atau bisnis, seringkali melalui platform yang dimediasi internet. Orang-orang yang mendukung proyek crowdfunding ditawarkan hadiah atau diskon sebagai imbalan atas janji mereka. Contohnya, Pebble. Pebble adalah pembuat jam tangan pintar mengumpulkan lebih dari 1 juta dolar pada tahun 2012 melalui platform crowdfunding Kickstarter. Kickstarter membantu mewujudkan proyek kreatif. Pembuatan proyek memiliki tenggat waktu dan tujuan pendanaan minimum. Jika tujuan tidak tercapai sebelum tenggang waktu, tidak ada dana yang dikumpulkan. Ini memberikan semacam jaminan Kickstarter mengambil 5% dari dana yang terkumpul. Selanjutnya, pisau cukur dan pedang. Pisau cukur mengacu pada model yang diperkenalkan oleh produsen pisau cukur. Pisau cukurnya murah, sedangkan pisau penggantinya mahal. Modelnya adalah tentang menjual produk sekali pakai dengan harga yang menarik dan menghasilkan uang dari pembelian berulang produk pelengkap yang diperlukan. Contohnya Nespresso menerapkan model pisau cukur dan pisau ke mesin kopi dan cangkirnya. Mesin kopi Nespresso memiliki harga menarik dibandingkan dengan mesin kopi lainnya, tetapi cangkir kopi yang cocok untuk mesin itu mahal. Nespresso menghasilkan aliran pendapatan yang stabil dari pengembalian berulang cangkir yang dibutuhkan. Yang ketiga, tambahan. Produk dasar ditawarkan dengan harga yang menarik, kompetitif. Selanjutnya, pelanggan dikenai biaya yang setiap fitur atau layanan tambahan. Dengan cara ini, pelanggan dapat membuat produk pribadinya sendiri. Contohnya, pesawat Ryanair. Ryanair adalah maskapai penerbangan bertarif rendah yang menawarkan penerbangan berbiaya rendah dengan tingkat kenyamanan dan layanan minimum. Perusahaan membuat layanan dasarnya terjangkau untuk setiap pelanggan. Namun, pelanggan membayar ekstra untuk peningkatan kenyamanan dan layanan tambahan. Dengan cara ini, pelanggan dapat menentukan paket layanan total. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada bayar apa yang Anda inginkan. Bayar apa yang Anda inginkan adalah strategi penetapan harga di mana pembeli memutuskan beberapa harga suatu layanan atau produk. Model ini paling berguna untuk produk atau layanan dengan biaya marginal rendah seperti produk digital. Contohnya Humble Bundle. Humble Bundle menawarkan bundle game yang dijual dengan harga yang ditentukan oleh pembeli. Sebagian dari pendapatan disumbangkan untuk amal dan sisanya dibagi antara pengembang game dan Humble Bundle. Nah, yang kelima ada freemium. Istilah freemium merupakan gabungan dari kata free dan premium. Sebagian besar pengguna memiliki produk versi dasar dan gratis, sedangkan kelompok kecil membeli versi premium. Pengguna hanya membayar jika mereka membutuhkan fitur lanjutan. Contohnya seperti LinkedIn. LinkedIn memiliki versi gratis dari layanan jaringannya untuk mencari dan berbagi kontak dan profil profesional. Siapapun dapat menggunakan versi gratis untuk membuat jaringan profesional mereka sendiri. LinkedIn juga menawarkan versi premium dengan lebih banyak opsi untuk menghubungi orang, mempromosikan profil Anda, atau mencari pekerjaan baru. Pelanggan harus membayar untuk fitur premium ini.
Dan yang keenam, ada pembagian keuntungan. Bagi hasil mengacu pada perusahaan yang bekerja sama untuk menyediakan produk atau layanan dan berbagi pendapatan dan resiko. Bagaimana pendapatan dibagi mungkin bergantung pada biaya atau risiko yang timbul dari mitra, atau pada seberapa penting kontribusi mitra tersebut. Nah, contohnya yaitu Groupon. Groupon menawarkan penawaran diskon dari bisnis lokal di mana bisnis dipromosikan ke publik melalui platform Groupon. Groupon mengikuti strategi tanpa obat, tanpa bayaran. Kesepakatan diskon hanya berlaku jika cukup banyak orang yang menerimanya. Groupon mengambil 50% dari pendapatan yang dihasilkan dari promosi tersebut. Dan yang ketujuh, ada perizinan. Pemberian lisensi berarti mengizinkan penggunaan sesuatu. Lisensi diberikan oleh satu pihak, yaitu pemberi lisensi, kepada pihak lain, yaitu pemegang lisensi, melalui sebuah perjanjian. Ini biasanya digunakan untuk berbagai kekayaan intelektual. Contohnya seperti Adobe. Adobe Suite adalah paket yang berisi beberapa program perangkat lunak seperti toko foto, Illustrator, InDesign, After Effects, paket total, serta masing-masing komponennya dapat diperoleh melalui lisensi perangkat lunak. Hanya mungkin untuk menggunakan program jika Anda membeli lisensi ini. Sebagai bagian dari lisensi, penerima lisensi selalu mendapatkan pembaruan terkini. Yang selanjutnya ada afiliasi. Afiliasi merupakan salah satu cara pengembangan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha, atau organisasi, dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Pembentukan kontak sosial ini menghasilkan sebuah pertalian. Contoh dari afiliasi ini adalah Amazon. Amazon adalah sebuah situs ulasan mendaftar sebagai afiliasi Amazon dan mulai mengarahkan lalu lintas ke Amazon. Jika pengunjung situs review mengklik link produk, dia akan diarahkan ke situs web Amazon. Jika pengunjung membeli file produk di Amazon, afiliasi atau review situs mendapat 4-8% pendapatan. Yang selanjutnya ada bayar per pengguna. Dengan bayar per penggunaan, pelanggan membayar untuk penggunaan layanan yang sebenarnya. Model ini hanya mungkin jika penggunaan dapat diukur dalam satuan seperti waktu, jarak, jumlah klik, byte, kesempatan, atau panggilan. Contoh dari bayar per pengguna ini adalah Car2Go. Car2Go adalah layanan car sharing yang memungkinkan pelanggan untuk menemukan dan menggunakan mobil yang tersedia melalui aplikasi. Saat mereka selesai menggunakan mobil, mereka dapat memarkirnya di mana saja di dalam area operasi. Car2Go mengenakan biaya keanggotaan 1 kali dan tarif per menit. Tarif sudah termasuk semua dan mencakup persewaan, gas, asuransi, parkir, dan pemeliharaan. Berikutnya ada lelang. Lelang adalah proses di mana produk atau layanan dijual ke penawar tertinggi. Lelang biasa digunakan untuk memilih pelanggan yang bersedia membayar dengan harga tertinggi. Lelang semakin banyak diadakan secara online. Contoh dari lelang ini adalah Princess Hotel. Princess Hotel adalah liburan khusus hotel perusahaan. Perusahaan tumbuh dengan menawarkan penawaran liburan melalui situs lelang eBay. Meski transaksi awal menghasilkan sedikit uang, perusahaan yakin bahwa pelanggan akan kembali secara langsung ke situsnya setiap kali mereka mau memesan liburan untuk berikutnya. 11. Perikanan. Perikanan adalah tentang menunjukkan pesan pemasaran di saluran seperti TV, surat kabar, atau internet. Pengiklan membayar memilih saluran mendapat bayaran. Itu biaya didasarkan pada jenis, media, penonton, dan mengukurnya sebagai jumlah klik atau tampilan. Contohnya Google AdWords. Google AdWords membantu perusahaan untuk mendapatkan iklan. Mereka memiliki peringkat yang lebih tinggi. Halaman pencarian Google AdWords mencocokkan kata pencarian dengan iklan untuk membuat yang terakhir relevan dengan antrian pencarian. Hasilnya, perusahaan mencapai tempat yang lebih menonjol di Google halaman pencarian. 12. Penetapan harga dinamis. Penetapan harga dinamis adalah strategi penetapan harga berdasarkan harga fleksibel. Harga bisa berubah tergantung faktor eksternal seperti perubahan dalam penetapan harga,
pesaing, atau permintaan pelanggan. Mekanismenya adalah diperlukan untuk melacak perubahan ini secara konstan. Contohnya DUI. DUI adalah biro perjalanan yang menggunakan dinamika harga. Harga disesuaikan dengan pelanggan permintaan. Selama liburan, permintaan lebih tinggi sehingga harga naik. Ketika ada risiko bahwa sebuah pesawat akan lepas landas setengah kosong dan tiket dijual. Dan 13, bundling. Bundling mengacu pada praktek menjual banyak produk together dengan satu harga sebagai gantinya untuk membeli produk terpisah. Pelanggan sering dapat membeli satu paket di diskon. Penyedia dapat menikmati ruang lingkup ekonomi, yaitu penjualan banyak produk sekaligus. Contohnya Vodafone. Operator telekomunikasi seperti Vodafone adalah terkenal dengan bundling smartphone dengan langganan seluler. Mereka juga menyediakan bundel langganan dengan internet akses, televisi, dan layanan telepon rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.